Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifah, saya dari kelas 10 akuntansi. Sini saya ingin menjelaskan tips menjalani hari pekerja pertama masuk kerja. Yang pertama, tips menjalani pertama masuk kerja. Yang pertama, rencanakan perjalanan. Pastikan Anda rute kantor dan estimasi waktu tempuh. Yang kedua, siapkan pakaian. Pilih pakaian yang sesuai dengan kode berpakaian kantor. Yang ketiga, siapkan dokumen. Bawa dokumen yang diperlukan seperti KTP, CV, dan dokumen lainnya yang diminta. Yang keempat, istirahat yang cukup. Pastikan Anda tidur cukup agar bugar di hari pertama. Yang kelima, tiba tepat waktu. Usahakan datang lebih awal untuk menghindari keterlambatan. Yang keenam, perkenalkan diri. Sapa dan perkenalkan diri pada rekan kerja. Yang ketujuh, dengarkan dan amati. Perhatikan bagaimana orang lain bekerja dan pahami budaya kerja. Yang kedelapan, ajukan pertanyaan. Jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang tidak jelas. Yang kesembilan, bersikap positif. Tunjukkan antusiasme dan sangat kerja. Yang terakhir atau 10, catatan informasi penting. Buat catatan tentang tugas, nama, dan informasi penting lainnya. Yang kedua, jika dalam mengerjakan pekerjaan kantor Anda mengalami kesulitan, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Berikan 10 alasan. Mengerjakan pekerjaan kantor saya mengalami kesulitan, apa yang Anda lakukan? Berikan 10 alasan. Yang pertama, jika mengalami kesulitan dalam pekerja kantor, yang pertama, identifikasi masalah. Coba pahami dengan jelas apa yang menjadi kesulitan. Yang kedua, minta bantuan. Jangan ragu untuk meminta bantuan dari rekan kerja, atasan, dan mentor. 3. Cari sumber informasi. Gunakan sumber daya yang tersedia seperti panduan, manual, atau internet. Yang keempat, pecah masalah. Bagi tugas yang sulit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Yang kelima, belajar dari kesalahan. Jika membuat kesalahan, jangan berkecil hati. Pelajaran dari kesalahan tersebut dan perbaiki. Yang keenam, berkomunikasi. Berkomunikasi dengan atasan atau rekan kerja tentang kesulitan yang dihadapi. Yang ketujuh, ambil inisiatif. Jika kemungkinan, coba cari solusi sendiri sebelum meminta bantuan. Yang kedelapan, tetap tenang. Jangan panik, tarik napas dalam-dalam, dan tetap fokus pada penyelesaian masalah. Yang kesembilan, evaluasi. Setelah menyelesaikan masalah, evaluasi apa yang telah dilakukan dan bagaimana cara meningkatkan kinerja di masa depan. 10. Jangan menyerah, terus berusaha dan jangan mudah menyerah. Nomor selanjutnya itu nomor 3. Apa yang dimaksud dengan P3LH? P3LH adalah singkatan dari pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup. Ini adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat terhadap isu-isu lingkungan. Tujuannya adalah untuk mendorong partisipasi aktif dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. P3LH melibatkan berbagai kegiatan seperti pendidikan formal dan non-formal, pelatihan praktis, serta penyuluhan melalui media dan kegiatan komunitas. Yang keempat, jelaskan cara menolong orang pingsan. Jika tempatmu rekan kerja mengalami pingsan tiba-tiba. 10 cara untuk menolong orang pingsan. Yang pertama, periksa keselamatan. Pastikan lingkungan aman bagi Anda
dan orang yang pingsan. Jauhkan dari bahaya seperti lalu lintas atau benda tajam. Yang kedua, panggil bantuan. Minta bantuan medis segera dengan menghubungi nomor darurat atau meminta rekan kerja untuk melakukannya. Yang ketiga, berikan kesadaran. Periksa kesadaran. Periksa apakah orang tersebut masih sadar. Bicaralah dengan mereka dan coba bangunkan mereka. Yang keempat, posisikan. Baringkan orang tersebut telentang di tanah. Jika mereka bernapas, angkat kaki mereka sedikit, sekitar 30 cm, untuk meningkatkan aliran darah ke otak. Yang kelima, longgarkan pakaian. Longgarkan pakaian ketat di sekitar leher, dada, dan pinggang untuk mempermudah pernapasan. Yang keenam, periksa pernapasan. Periksa apakah orang tersebut bernapas. Jika tidak, segera mulai kardiopulmoni jika Anda terlatih. Yang ketujuh, periksa denyut nadi. Periksa denyut nadi orang tersebut. Jika tidak ada denyut nadi, segera mulai CPR. Yang kedelapan, jangan beri makan atau minum. Jangan beri makan atau minum kepada orang yang pingsan sampai mereka sepenuhnya sadar. Yang kesembilan, tetap tenang. Tetap tenang dan yakinkan orang tersebut. Beritahu mereka bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Yang terakhir atau 10, pantau. Terus pantau pernapasan, denyut nadi, dan tingkat kesadaran orang tersebut sampai bantuan medis tiba. Berikan informasi kepada petugas medis tentang apa yang terjadi. Nomor selanjutnya, nomor 5. Jika di lingkungan terjadi kebakaran, jelaskan apa yang dilakukan. 5. Langkah-langkah yang saya akan lakukan jika terjadi kebakaran di lingkungan kerja saya. Langkah pertama, segera aktifkan alarm kebakaran atau bertindak kebakaran untuk memperingatkan orang lain. Langkah kedua, jika kemungkinan dan aman, coba padamkan api dengan alat pemadam kebakaran yang tersedia. Yang ketiga, jika api terlalu besar atau asap terlalu tebal, segera evakuasi diri dan orang lain dari gedung. Ikuti rute evakuasi yang telah ditentukan. Langkah 4, jangan gunakan lift, gunakan tangga darurat. Gunakan tangga darurat. 5, jika ada asap, merangkaklah di lantai untuk menghindari menghirup asap. Yang keenam, setelah keluar dari gedung, segera menghubungi pemadam kebakaran dan berikan informasi yang jelas tentang lokasi dan jenis kebakaran. Yang ketujuh, jauhkan diri dari gedung yang terbuka dan tunggu instruksi lebih lanjut dari petugas pemadam kebakaran atau pihak berwenang. Yang 8 atau yang terakhir, jika ada orang yang terluka, segera berikan pertolongan pertama dan hubungi layanan medis. Terus nomor selanjutnya, nomor 6. Jelaskan cara penggunaan alat APAR pada saat terjadi kebakaran. Cara menggunakan APAR saat terjadi kebakaran. Yang pertama, tarik pin. Tarik pin pengaman yang terdapat pada APAR. Yang kedua, arahkan saleng. Arahkan saleng APAR ke sumber api. Yang ketiga, tekan tuas. Tekan tuas pada APAR untuk menyemprotkan bahan pemadam api. Yang keempat, sapu api. Sapu api dengan gerakan menyamping dari sisi ke sisi. Yang kelima, jaga jarak. Jaga jarak aman dari api dan pastikan arah angin mendukung. Yang keenam, perhatikan arah angin. Usahakan berdiri searah dengan arah angin agar bahan pemadam api tidak berbalik mengenal Anda. 7. Pastikan api padam. Setelah api padam, pastikan api benar-benar padam dan tidak ada bara api yang tersisa. Yang 8. Evakuasi. Jika api tidak dapat dipadamkan atau situasi menjadi berbahaya, segera evakuasi diri dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Nomor selanjutnya itu nomor 7. Sebutkan jenis-jenis jurnal khusus.
Jenis-jenis jurnal khusus adalah yang pertama, jurnal ilmiah, kedua, jurnal populer, ketiga, jurnal perdagangan, keempat, jurnal berita, kelima, jurnal ulasan, yang keenam, jurnal abstrak. Nomor berikutnya 8. Sebutkan jenis-jenis laporan keuangan. Ada berbagai jenis laporan secara umum. Jenis laporan terbagi atas dua, yakni laporan lisan dan laporan tertulis. Laporan lisan dibagi atas laporan informatif, laporan umum, laporan berkata. Adapun laporan tertulis juga dibagi lagi menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, laporan kegiatan, laporan perwisata, laporan perjalanan, laporan hasil wawancara, laporan diskusi, laporan buku atau resensi, laporan penelitian ilmiah. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan dokumen sumber dan dokumen pembantu? Dokumen sumber adalah dokumen asli yang berisi informasi atau data yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat atau membuat laporan. Sedangkan dokumen pembantu adalah dokumen yang digunakan untuk mendukung atau melengkapi informasi yang terdapat dalam dokumen sumber. Nomor selanjutnya itu nomor 10 dan nomor terakhir. Apa fungsi dari mempelajari Spearhead? Fungsi dari mempelajari Spearhead adalah untuk mengelola data, membuat laporan, melakukan perhitungan, membuat grafik, pengelolaan keuangan, membuat daftar, menganalisis data, dan memudahkan pekerjaan. Sekian dari pertanyaan dan jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.